Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi Allah. Ya. Tentu semuanya berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan bukan buku-buku tafsir. Ya, saya membatasinya ya. Kita memulainya dari pada saat Firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, lalu mati di kayu salib. Ya. Nah, kita memulai pada saat kebangkitannya. Amin. Jadi kita memulainya dari situ ya. Bukan dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ya, dia adalah Alfa Omega. Allah yang dahulu ya, sebelum itu ya, dia ada. Sekarang dia ada, sampai kapanpun dia ada. Dia adalah Alfa Omega. Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun tetap ada. Ya, sebelum segalanya ada, dia ada. Karena dia adalah sang pencipta. Ya, itu yang terdahulu. Dan yang terkemudian, ya, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Ya, itu Allah ya. Nah, tapi kita akan membatasinya dari kematian manusia itu ya. Ya, dari awalnya dari situ ya. Nah, kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Allah? Tuhan adalah roh, ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Tidak mungkin Tuhan itu berbentuk fisik, ya. Itu yang pertama ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Tidak mungkin Allah kok berwujud fisik manusia. Itu tidak mungkin ya. Itu ayat-ayatnya. Yang ketiga, Tuhan pasti Allah. Markus 12 ayat 29. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Tidak mungkin Tuhan itu beda dengan Allah. Ya. Tuhan Allah adalah roh. Ya. Dengan demikian ya, kalau roh itu pasti satu ya. Terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Lalu 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh itu satu. Roh Allah ya, satu. Amin. Jadi kembali pertanyaannya, kapan Yesus ya, yang manusia itu ya, menjadi Tuhan, menjadi Allah? Ya. Ini sebenarnya sama pertanyaannya dengan kapan Yesus fisik itu, ya, yang mati itu ya, di kayu salib itu ya, menjadi roh. Ya kan, di sorga. Kan begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Pengertian Tuhan adalah untuk Allah yang berkarya. Ya. Firman, gambar Allah
Tuhan itu sama dengan Allah yang berkarya. Kenapa? Karena firman menjadi manusia. Ya kan? Yohanes 1 ayat 14 itu yang berkarya. Amin. Nah, sedangkan Allah ya adalah sebutan untuk yang duduk di tahta sorga, yang disembah di sorga. Itu Allah. Ya. Kalau Tuhan itu Allah yang berkarya. Ya. Jadi Yesus itu Tuhan ya, Allah yang berkarya ya. Dia juga yang disembah, Allah iya, yang disembah iya, gitu loh maksudnya ya. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan Allah. Lalu bagaimana jawaban atas pertanyaan kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi Allah? Ya, banyak gereja-gereja ya, bukan banyak ya, memang hampir semua gereja-gereja ya, baik Protestan maupun karismatik ya, maupun Roma Katolik ya, Ortodok ya, semuanya itu tidak mengerti ya. Mereka mengatakan konsili ya di luar sana lah ya, konsili Nicea tahun 325 begitu ya, itu Kristus jadikan Tuhan apa segala begitu ya. Hipergres juga tidak mengerti ya. Tapi kita melihat kembali ke Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Kita tidak usah mendengar apa yang di luar katakan, karena itu tidak Alkitabiah. Ya. Dalam Roma 14 ayat 9, ya, kita baca, ya, Yesus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Ya. Roma 14 ayat 9 yang lengkap. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu ayatnya, ayat Alkitab. Ya. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu menjadi Tuhan. Nah ini juga untuk menjawab apa ya? Pertanyaan di luar ya, yang mengatakan mana ayatnya yang mengatakan bahwa Allah itu berubah. Ini ayatnya. Dari fisik menjadi roh. Iya kan? Yang mati itu kan manusia. Bangkit, roh. Fisik itu menjadi roh. Ini ayatnya. Amin. Nah, kalau masih mampet juga ya, dengan apa harus diterobos gitu. Ini ayat Alkitab. Jadi ya, setelah 40 hari kebangkitannya, ya, dia menampakkan diri. Ya, selama 40 hari itu, dia menampakkan diri selama 17 hari. Dia yang tidak nampak, ya, dia tampakkan. Dia makan ikan bakar, dia makan roti, dia berkhotbah, gitu. Dia menembus dinding. Ini dia menampakkan dirinya. Inilah. Ya. Beda dengan pada saat Allah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31. Nah, itu beda. Kalau itu dia dibentuk hanya sekali. Ya, tidak pernah 2 kali. Kalau menampakkan diri sering itu. Dia yang tidak tampak, dia menampakkan diri itu sering. Kalau dia dibentuk itu hanya sekali. Untuk apa? Untuk menghancurkan kepala si ular itu. Untuk menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Itu hanya sekali dan tidak pernah 2 kali. Amin.
Jadi kalau dia bertemu dengan Abraham, dia menampakkan dirinya. Dia yang tidak nampak, menampakkan dirinya. Itu bedanya ya. Jadi terjawab sudah ya. Pada saat dia mati ya, lalu dia bangkit ya. Dia bangkit dari kematian ya. Itulah Yesus yang fisik itu menjadi Tuhan. Tahun 33 Masehi. Ya. Lalu kapan menjadi Allah? Dalam Kisah 10 ayat 15 ya. Kepada Petrus dia katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Ya. Itu pernyataan Yesus langsung dari surga. Ya. Sebagai Allah, dia nyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Tidak boleh dinyatakan haram. Amin. Itu dia nyatakan ya. Juga Wahyu 11 ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Ya. Sekali lagi ya, jangan pernah pisahkan Tuhan dari Allah. Itu Tritunggal Maha Sesat itu. Itu tidak mengikuti ayat-ayat yang ada di Alkitab. Itu di luar Alkitab itu. Tafsir-tafsir bebas itu. Jadi terjawab sudah ya Bapak Ibu sekalian ya, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Bahwa Yesus yang manusia fisik itu berubah menjadi roh. Saat itulah dia menjadi Tuhan. Ya. Saat itulah dia berubah kembali menjadi Allah. Amin. Kurang lebih tahun 33 Masehi itu. Ya. Tapi ingat setelah apa? Setelah Yesus yang firman yang adalah Allah ya, Yohanes 1 ayat 1 itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Bentuk menjadi manusia, lahir dari Maria, bernama Yesus ya. Nah, diawali dari situ ya. Dia mati di kayu salib. Nah, pada saat dia bangkit, itulah dia Tuhan. Pada saat dia bangkit, itulah dia Allah. Amin. Dia kembali menjadi Tuhan. Dia kembali menjadi Allah maksudnya. Amin. Nah, kalau ditarik ke belakang, dia adalah Alfa Omega. Ya. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Ya. Dan setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di surga dan disembah. Amin. Jadi kalau pertanyaannya yang manusia itu kapan jadi Tuhan, kapan jadi Allah, ini pada saat kebangkitannya. Ya. Ini bukti dari ayat-ayat Alkitab. Ya. Ayo kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jangan sembah Bapa, jangan sembah apalagi sembah Tritunggal. Itu Allah ciptaan manusia tertulianus yang diabadikan oleh para pengikutnya, yaitu para pendeta Tritunggal yang tidak meyakini bahwa Alkitab sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mereka meyakini Yesus hanya sebagai Tuhan, Allahnya adalah Bapa. Mereka hanya meyakini, andai kata mereka meyakini Yesus itu adalah Allah, tetapi bukan hanya satu-satunya, melainkan Bapa juga Allah. Itu sesatnya di situ. Karena tidak pernah Bapa itu Allah. Tidak pernah Tritunggal itu Allah. Amin. Kembali ke Alkitab. Shalom.